Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai produk yang akan kami buat, yaitu produk berupa gift box. Dan nama produk kami yaitu Parent Custom Gift Box. Parent Custom merupakan sebuah usaha yang memproduksi gift box yang ditujukan untuk kalangan remaja atau kaum millennials, yaitu Parent Big Box ini adalah sebuah bisnis gift box. Ini menjadi ide bisnis usaha kami karena kami melihat bahwa keadaan seperti sekarang ini banyak sekali peminatnya. Selain itu, bisnis ini didirikan untuk mengimplementasikan rencana bisnis uh, yang diawali dengan melaksanakan analisis SWOT, studi kelayakan bisnis, bisnis model canvas, dan business plan. Analisis SWOT berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan internal dan eksternal dari perusahaan, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari parent gift box ini. Studi kelayakan bisnis adalah studi kelayakan suatu proyek atau rencana bisnis dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko dan manfaat yang akan diperoleh. Dan bisnis model canvas menghasilkan beberapa kegiatan yang dapat membentuk suatu usaha untuk membuat rencana bisnis. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan, nama saya Iputu David Pramana Putra, saya nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Rini Maisari, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Kadek Gontara, nomor absen 15. Hai, perkenalkan nama saya Nimadina Puan Maharani, nomor absen saya 18. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat terkait dengan usaha Parent Custom ini. Yang pertama, dengan adanya usaha ini yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu mendapatkan keuntungan atau laba. Yang ketiga, melalui Parent Custom ini konsumen dapat memberikan hadiah untuk orang yang mereka sayangi dengan gift yang menarik. Yang keempat yaitu tercapainya target penjualan. Yang kelima, tercapainya perencanaan pembangunan usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi, sekaligus penjualan hadiah dari gift box Parent Custom ini. Dan yang terakhir yaitu terselesaikannya tugas dari mata kuliah Tourism Entrepreneurship. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif gift box merupakan salah satu jenis hadiah yang sangat dicari oleh konsumen pada saat mereka ingin memberikan sebuah apresiasi atau ucapan ulang tahun untuk seseorang. Oleh sebab itu, tidak jarang juga kita melihat sebagai kalangan masyarakat menganggap bahwa usaha gift box ini sebagai usaha yang musiman karena gift box biasanya dibutuhkan saat seorang berulang tahun dan untuk ucapan apresiasi kepada seseorang. Akan tetapi, jika kita tidak dapat mencermati dan memanfaatkan setiap peluang usaha yang ada, sekecil apapun usaha ini, maka usaha gift box ini tidak akan dapat berjalan. Dari kesadaran di atas, kami berniat mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang bergerak di bidang hadiah, yaitu bisnis gift box yang kami beri nama Parent Custom. Adapun konsep bisnis dari Parent Custom ini adalah seiring kebutuhan konsumen dalam memberikan hadiah kepada orang yang dia sayang, usaha gift box ini memunculkan produk yang lebih variatif, kreatif, dan berbeda dari produk biasanya. Dalam usaha gift box ini, desain yang kami unggulkan adalah desain standar aestheticos dan premium aestheticos yang tentunya memiliki isian hadiah yang unik dan menarik. Adapun misi perusahaan ini yaitu untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan gift box pada saat tertentu. Yang kedua, mengembangkan dan menjalin hubungan kerjasama dengan sesama mitra bisnis. Yang ketiga, mengenalkan gift box berkualitas agar dikenal oleh seluruh masyarakat sehingga disukai oleh seluruh kalangan. Yang terakhir yaitu selalu memberikan pelayanan yang ramah dan menjaga loyalitas pelanggan. Misalnya ada produk. Usaha yang terintis adalah usaha yang bergerak dalam kerajinan tangan. Karakteristik produk yang dihasilkan adalah jenis hadiah yang dapat dipesan kapanpun
acara resmi ataupun tidak resmi ataupun acara lainnya. Produk yang ditawarkan memiliki berbagai jenis desain dan isian hadiah sehingga dapat menarik perhatian pembeli. Variasi desain gift box dan isi gift box yang menarik sehingga menarik perhatian pembeli. Yang selanjutnya ada persaingan. Persaingan dalam pemasaran gift box terjadi karena banyaknya orang yang sudah menggeluti dunia bisnis gift box ini sehingga menyebabkan produk susah untuk bersaing dan butuh strategi untuk mampu bersaing. Selanjutnya ada target dan ukuran pasar. Target pasar produk gift box ini khususnya adalah remaja dan kaum milenial yang ingin memberikan suatu hadiah untuk atau apresiasi kepada seorang yang mereka sayang. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, pengembangan produk. Dalam proses pengembangan produk, gift box ini akan lebih banyak memproduksi dengan beberapa jenis desain. Gift box ini dapat dipesan dalam berbagai acara. Gift box tersebut ditata dan diberikan beberapa jenis snacks maupun barang yang sudah dipesan konsumen lalu dimasukkan ke dalam karton box sehingga tampilan dapat menarik minat pembeli. Ini ada pengembangan wilayah pemasaran. Untuk saat ini target wilayah pemasaran sekitar Jimbaran. Jika penjualan kami berkembang dengan baik, maka kami akan menjual produk kami kepada masyarakat yang lebih luas secara online. Selanjutnya ada kegiatan promosi, yaitu promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk ini dengan menawarkan melalui mulut ke mulut juga dari media sosial. Yang selanjutnya ada strategi penetapan harga. Harga yang kami tawarkan sesuai dengan target yang akan kami tuju. Dengan menetapkan harga yang terjangkau, diharapkan banyak masyarakat yang memiliki produk yang kami tawarkan dan menyukainya sehingga pada akhirnya menjadi terkenal. Setelah itu kami dapat menyesuaikan harga dengan pendapatan kedepannya sesuai yang diharapkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi bisnis yang berada di 2.10. Yang pertama itu ada identitas bisnis. Nama usahanya adalah Parent Custom. Bidang usahanya adalah industri rumahan. Jenis produknya adalah Boss Gift. Alamat usahanya Jalan Bingin Sari, Guagong, nomor 22, Jimbaran, Bali. Untuk alamat emailnya itu adalah parentcustom@gmail.com. Untuk Instagram, untuk akun Instagram kami itu adalah parentcustom pakai underscore. Nomor teleponnya 0812 39 40 7807. Dan tanggal pendirian Parent Custom ini tanggal 3 November 2022. Yang kedua ada identitas pemilik. Jadi di sini identitas pemiliknya ada 4. Yang pertama Iputu David Pramana Putra sebagai owner atau desainer. Yang kedua adalah Rina Maisari, dia sebagai marketing. Yang ketiga ada Kadek Primantara, dia sebagai equipment. Dan yang terakhir ada Nimadina Marani, dia sebagai treasure and cost planning. Baik, saya akan melanjutkan ke 2.11 yaitu visi dan misi perusahaan kami. Visi perusahaan kami yaitu menyempurnakan hari spesial atau hari-hari penting dengan kesan yang terbaik melalui hadiah spesial ini. Dan misi perusahaan kami yang pertama, menyediakan produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, membuat Parent Custom sebagai salah satu produk prioritas yang dipilih pelanggan untuk hari spesial. Yang ketiga, terus-menerus mengembangkan produk Parent Custom sehingga terkenal di kancah nasional hingga internasional. 2.12 yaitu mengenai gambar logo perusahaan. Nanti bisa lihat sendiri gambar dan logo perusahaan kami. Adapun makna dari logo dan warna perusahaan, yang pertama adalah PC, adalah singkatan dari Parent Custom, di mana Parent Custom sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti hadiah. Dengan penamaan yang unik ini diharapkan produk kami dapat mudah dikenal oleh kalangan masyarakat. Dan arti kata custom yang mengartikan bahwa gift box ini adalah homemade atau buatan rumahan yang terjamin kualitasnya. Dan yang kedua adalah gambar kotak kado menggambarkan sebuah hadiah. Yang ketiga, tagline dari gift box for your special person yang mengartikan bahwa konsumen dapat memberikan gift box ini untuk orang yang spesial bagi mereka. Dan yang keempat,
adalah warna krim brulee untuk background digunakan untuk menambah kesan manis pada logo agar lebih menarik. Yang kelima yaitu filosofi warna biru Tosca yang digunakan pada tulisan dan gambar kotak kado, yaitu memiliki makna keseimbangan emosional, stabilitas, ketenangan, dan kesabaran. Warna ini juga digambarkan dapat meningkatkan semangat. Adapun makna dari logo kartu ucapan yang kami buat, yang pertama terdapat border yang membuat kesan logo lebih estetik dan juga simpel. Yang kedua, terdapat nama perusahaan Parent Custom dan tagline perusahaan. Yang ketiga, filosofi warna putih adalah kesederhanaan, kemurnian, dan juga tidak bersalah dan kesempurnaan. Yang keempat, filosofi warna hitam adalah memberikan kesan kuat, elegan, dan juga netral. Yang kelima, filosofi warna krim adalah melambangkan tentang fleksibilitas dan ketenangan. Saya akan melanjutkan menjelaskan di 2.13, yaitu tentang gambaran produk. Biasanya, kita mengenal beberapa jenis hadiah untuk hari-hari spesial atau hari-hari penting itu selain dalam bentuk kotak, bucket, tumbler, tote bag, pakaian, dan sebagainya. Di usaha kali ini agak berbeda karena mengusung tema yang di dalamnya itu merupakan makanan ringan, dan makanan ringan ini di dalam kotak atau biasa sering disebut juga dengan gift box. Peluang usaha tersebut masih sangat menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan. Pasalnya di era globalisasi seperti sekarang ini, padatnya kesibukan dari setiap orang tentunya akan selalu membutuhkan segala sesuatu yang cepat dan juga berkualitas, tentunya juga dengan harga yang sangat terjangkau juga. Gift box ini merupakan salah satu ide usaha yang dapat membantu setiap orang agar lebih mudah dalam memberikan hadiah yang simpel namun bermakna kepada orang yang mereka sayangi. Isi dari gift box ini kita fokuskan terhadap makanan ringan dan juga bisa mengcustom isi dari gift box tersebut. Definisi gift box ini adalah seni dan kerajinan yang didesain untuk memberi hadiah pada orang lain dengan memberikan kesan menarik dan unik serta berkesan. Saya akan menjelaskan ke 2.14 mengenai perkembangan sampai saat ini. Untuk perkembangan bisnis kami, sampai saat ini sudah sampai dalam tahap perencanaan, di mana dalam perencanaan tersebut sudah dalam rencana produksi produk. Di 2.15 yaitu status hukum dan kepemilikan. Bisnis ini berbentuk badan hukum perorangan, di mana belum dijadikan hak milik, karena sifatnya yang produksi rumahan, serta hak kepemilikan dipegang oleh orang pribadi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan di 2.16 yaitu strategi pemasaran. Di strategi pemasaran ini ada beberapa poin. Yang pertama, produk yang ditawarkan. Produk yang kami tawarkan dari toko kami yaitu berupa gift box. Untuk itu, toko kami membuat suatu produk gift dengan harga terjangkau, unik, menarik, serta dengan bahan-bahan yang premium untuk memberi kesan baik dan juga puas untuk konsumen terhadap toko kami. Yang kedua, ada target pemasaran. Di dalam target pemasaran ini ada istilah STP, yaitu segmenting dan targeting. Untuk produk Parent Custom yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada segmenting. Jadi segmenting ini berdasarkan faktor demografis, geografis, psikografis, dan perilaku, maka penjabarannya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah demografis. Umumnya kalangan remaja karena box gift merupakan salah satu yang memang sedang booming pada kalangan remaja. Kedua, geografis. Secara geografis segmentasi pasar lebih diutamakan di wilayah Bali, namun kita akan mengusahakan untuk mengadakan pengiriman keluar Bali jika memang diperlukan dan juga banyak peminatnya. Yang ketiga ada psikografis. Pada wilayah Bali, masyarakatnya cenderung suka untuk mencari barang-barang yang unik, menarik, dan dengan harga yang terjangkau. Lalu ada targeting. Sama dengan faktor demografisnya, target pasar yang dituju adalah kalangan remaja yang merupakan target pasar paling banyak, khususnya mahasiswa dan orang dewasa yang memiliki kesibukan dengan pekerjaannya. Yang ketiga ada strategi pengembangan produk. Pengembangan produk dilakukan dengan beberapa cara seperti Parent Custom yang menarik, unik, variatif, dan inovatif. Selain itu, kami berusaha untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam pembuatan desain box gift ini. Dan yang kedua ada desain produk atau packaging. Packaging dari Parent Custom ini terbuat dari bahan yang ekonomis dan terbuat dari bahan yang mudah terurai seperti bahan kardus, dan kami akan mengurangi penggunaan bahan plastik seminimalis mungkin, sehingga dapat membantu upaya pemerintah dalam mengurangi limbah sampah. Nomor 4 ada strategi wilayah distribusi. Area pemasaran utama adalah di sekitar daerah tempat tinggal kami, yaitu wilayah Jimbaran, seperti wilayah Kampus Udayana, Poltekpar, Politeknik Negeri Bali, dan kampus-kampus lainnya yang lokasinya cukup dekat dengan alamat rumah produksi kami. Yang 5 adalah strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga yang kami lakukan yaitu dengan metode penetapan harga berdasarkan pendekatan biaya. Cost plus pricing method atau metode penetapan harga biaya plus, yakni penetapan biaya yang dilakukan oleh perusahaan produksi. Perhitungannya dengan cara harga jual per unit produk dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba yang dikehendaki. Rumusnya biaya total plus laba harga jual.
Yang keenam ada strategi promosi. Strategi promosi yang akan kami lakukan adalah dengan memanfaatkan media online, yaitu seperti Instagram, TikTok, dan juga akun media sosial yang lainnya yang akan kita rundingkan dulu bersama kelompok saya. Tidak hanya itu, kami juga akan meminta bantuan kepada teman-teman untuk mengikuti atau ikut serta dalam membantu mempromosikan usaha kami. Begitu sebaliknya, kami akan bantu untuk mempromosikan usaha Ada Timbal Balik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pesaing. Yang pertama yaitu pesaing. Persaingan gift box terjadi ketika konsumen sudah terlanjur berlangganan pada penjual lainnya, sehingga kita perlu memberikan sesuatu yang menarik minat konsumen agar mereka tertarik dengan produk gift box yang kami buat. Dan selanjutnya yaitu analisis SWOT. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan adalah mengukur kemampuan kita terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Yaitu terdiri dari yang pertama strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah yang pertama yaitu harga jual produk yang terjangkau, bahan baku yang digunakan ekonomis, premium dan mudah didapat. Selanjutnya yaitu admin yang sangat responsibel dan ramah. Selanjutnya yaitu mengusahakan untuk membuat inovasi dan kreasi sehingga konsumen tidak bosan. Dan yang selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami adalah yang pertama, produk yang dihasilkan mudah ditiru. Yang selanjutnya menggunakan sistem PO sehingga memerlukan waktu dalam pembuatan. Jadi para konsumen tidak bisa memesan secara mendadak. Selanjutnya kami yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu budaya masyarakat yang konsumtif. Yang kedua, banyak masyarakat yang sibuk sehingga tidak bisa membeli atau menyiapkan hadiah untuk orang yang spesial bagi mereka. Dan selanjutnya yaitu box gift yang sedang booming di kalangan para remaja. Dan analisis threat selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Yang pertama adanya pesaing yang menjual produk yang sama. Yang kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga dari parent custom ini sehingga mungkin akan mengurangi pembeli. Dan yang ketiga yaitu karena kami sebagai pelaku usaha masih mahasiswa, jadi bisa saja tidak punya banyak waktu karena tuntutan tugas sehingga takutnya dalam proses usaha pembuatannya tidak bisa selesai dengan cepat. Anggaran biaya yang kami siapkan untuk membuat usaha gift box ini yaitu yang pertama ada bahan penunjang yaitu sebesar Rp135.000. Yang kedua peralatan menunjang sebesar Rp72.000. Yang ketiga ada transportasi sebesar Rp25.000 dengan total Rp232.000. Kemudian perkiraan penjualan per bulan jika asumsi per hari terjual 10 unit gift box yaitu sebesar Rp10.500.000 dengan bahan baku yang diperlukan selama sebulan yaitu Rp4.050.000 dan upah pegawai sebanyak 4 orang sebesar Rp1.500.000 dan dengan price Rp200.000 mendapatkan laba bersih per bulan yaitu total Rp7.450.000 dan perkiraan modal kembali atau payback periode akan kembali secepatnya kurang lebih dalam 20 hari. Kesimpulannya yaitu seiring dengan berjalannya sebuah proses dari pembuatan gift box ini yang nantinya kita akan menghasilkan sebuah kerajinan tangan yang akan dibuat semenarik mungkin sehingga dapat dijual dan dapat menarik minat konsumen sampai dapat bisa melakukan transaksi terhadap penjual dan pembelinya. Dengan hal ini tentunya akan membuktikan bahwa berbisnis ini kita dapat dilakukan dan dapat memproduksi di mana saja tempatnya. Dan dengan bisnis ini kita juga dapat membuka peluang usaha baru dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi semua orang. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.